Ya, kembali lagi bersama kami di sini di Aksara Channel, Akademisi Bersuara Channel. Ya, kembali lagi bersama gue di sini Dedo Lumban Raja dan rekan gue di sini Adit dan ada rekan kita yang kemarin sempat absen ya. Asik. Iya. Yaitu Dery Sustanto. Tepuk tangan dulu dong buat Dery Sustanto. Asik. Salam. Oke, gimana kabar nih semuanya? Baik semua, baik. Sehat ya, sehat ya. Sehat. Oke. Semua masih kita tetap stay healthy ya. Ada dalam protokol kesehatan, ada hand sanitizer, masker dan jaga jarak, ya kan. Plus jajanan ya. Oke, kali ini kita tuh mau bicarain tentang moderasi beragama, oke? Nah, kenapa moderasi beragama jadi topik ya? Mungkin karena kita bukan resah lagi ya sebenarnya, tapi menurut kita tuh penting untuk mengedukasi para penonton ya. Penonton atau apa sih ini kita kawan-kawan sekalian lah yang menyaksikan video ini, oke? Jadi kita mulai aja ya. Dari gue sendiri, oke, moderasi beragama itu konseptual ya, itu moderasi beragama itu konsep untuk meredam atau mencegah bias dalam beragama gitu ya, sehingga tidak menimbulkan eksklusivisme, radikalisme hingga sampai kepada penyesatan gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan setiap agama bagi gua memiliki kecenderungan ini untuk sampai ke tahap radikalisme, eksklusivisme. Mau agama apapun potensinya sama gitu menurut gue gitu. Jadi moderasi beragama itu konsep untuk mencegah bias ini gitu, mencegah dan juga meredam bias ini karena semua agama punya potensi yang sama. Itu menurut gue tentang moderasi. Apalagi kalau dikaji dalam etimologi kata ya, kata moderat itu sendiri kan jalan tengah atau menjembatani gitu. Itu menurut gua tentang moderasi beragama. Nah, kita sekarang ngebahas mengenai bukan sekedar pengertian atau definisinya lagi, tapi bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari di dalam berbagai aspek ya. Karena kehidupan manusia itu bukan hanya tentang berdampingan. Internal dan eksternal manusia itu sangat mempengaruhi pembentukan diri ya kan. Jadi makanya penting untuk kita membicarakan moderasi beragama atau implementasinya bagaimana dalam kehidupan. Nah, gue pengen minta pendapat abang dulu nih, Bang Dery Sustanto. Menurut lo gimana nih tentang moderasi beragama dan implementasinya seperti apa? Kalau menurut saya moderasi beragama itu ibarat pelangi ya, jalan tengah ekspresi sebuah keagamaan yang tidak ekstrim. Yes. Ekstrimnya ekstrim ke kiri atau ekstrimnya ekstrim ke kanan. Yes. Tidak ekstrim secara puritan atau bentuknya pietis atau fundamental atau revivalisme, kayak gitu. Tapi berada di tengah-tengah. Nah, jadi ekspresi yang tidak terlalu mencolok ya. Kalau ibaratnya kalau seorang pengantin ya, kalau didandani terlalu mencolok norak agak ya. norak kayak gitu. Gue pernah lihat itu pengantin make upnya waduh parah dah. Kalau bukan juga jadi kayak pengantin kayak gembel. Kalau tidak di make up ya, naturalisasi kayak gitu ya bahasanya. Natural. Sangat natural gitu. Iya. Tidak juga baik. Jadi saya anggap beragama itu adalah ekspresi yang sedang-sedang saja, secara internal, secara spiritual, pada titik yang normal, ya. Tapi juga harus membandingkan pada aspek sosial. Oh, tapi ntar dulu. Jadi analoginya tuh kayak makanan komposisinya pas ya? Itu beragama? Komposisinya pas, itu yang beragama. Mantap. Terus? Ibarat masakan ya, kalau terlalu asin tidak baik juga. Ya, kalau tidak ada garam digarami itu menjadi hambar. Oke, sip. Terus menurut lo Bang, tadi lo singgung tentang
harus juga mengarah kepada aspek sosial gitu ya, atau bersinggungan dengan aspek sosial. Jadi implementasinya harus ke aspek sosial gitu. Iya, implementasinya harus sejajar antara spiritual dan sosial, Oh, ya, antara iman yang ke dalam ya. dan iman yang keluar. Artinya iman yang keluar ini bersinggungan dengan manusia-manusia yang lainnya. Iman yang keluar itu bersinggungan dengan manusia-manusia yang lainnya. Jadi ibarat titik tengah misalnya ya. Saya seorang Kristen ya. Jadi kalau salib itu horizontal dan vertikal, kita ambil titiknya di tengah-tengah. Ya. Bukan menuju Tuhan secara langsung juga bukan manusia melulu. Ya. Oh, oke. Tapi kita berada di titik tengah. Jadi moderasi beragama seperti saya kira itu jalan salib kayak gitu ya. Jalan salib bukan dalam arti jalan salib ini menderita ya. Tetapi berada di titik tumpu tengah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Kan gini, ini kan konsep moderasi beragama itu kan digagas oleh Kementerian Agama nih gitu ya. Iya. Yang menurut gua itu dipicu oleh kondisi atau fenomena yang terjadi kalau kita flashback ke beberapa tahun ke belakang gitu. Ini kan fenomenanya adalah bahwa isu terbesarnya di tahun-tahun ke belakang itu radikalisme ya kan. Jadi adanya moderasi beragama versi atau dari gagasan Kementerian Agama menurut gua itu untuk menjadi jembatan atau jadi alat berkomunikasi agama-agama di dalam konteks Indonesia. Nah itu tadi kan lo ngomongin tentang internal keagamaan itu sendiri. Di dalam internal juga ada moderasi. Bagaimana agama mengajarkan kita punya interaksi terhadap orang-orang di luar agama kita gitu kan. Tapi kan itu hanya sebatas interaksi. Nah itu ya. Tapi maksud gue gini, maksud gue menurut lo gimana gambaran moderasi beragama dari versinya Kementerian Agama nih gitu. Yang tadi yang gue bilang tadi, yang gue singgung tentang mencegah bias, mencegah hingga terjadinya radikalisme atau kesesatan tadi. Kalau menurut kekristenan ya, kekristenan. Jadi baik internal ya, ekspresi keagamaan secara spiritual dan ekspresi keagamaan secara sosial itu seimbang, berkesinambungan. Artinya secara sosial seperti ini. Tidak perlu membuat ekspresi secara internal itu berlebihan. Misalnya ya, menganggap kafir atau menganggap orang-orang yang berbeda dengan paham dengan kita atau aliran dengan kita itu adalah bidah. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita masing-masing agama itu punya cita-cita, punya ide tentang kemanusiaan. Nah, ide-ide tentang kemanusiaan, ide-ide tentang kasih terhadap sesama itu yang perlu ditonjolkan dalam kehidupan beragama. Mantap. Ya. Jadi perhatian sosial kepada baik pun sesama penganut agama atau orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, itu yang diperhatikan juga. Ya. Oke. Ya gua rasa sih arahnya tadi ke kebaikan ya. Iya. Emang sebenarnya agama itu mengajarkan kebaikan. Oke. Jadi menurut lo Bang Adit gimana nih tentang apa yang ada dari kacamata lo lah tentang moderasi beragama dari intern agama lo atau juga tentang konsep Kementerian Agama sendiri gitu, menggagas moderasi beragama. Bahasa moderasi beragama ini trennya itu dimulai di 2019 lalu ya. Iya. Ya memang Kemenak yang menjadi salah satu penggagas ini. Walaupun sebenarnya isu-isu moderasi beragama ini sudah
sudah lama sebenarnya dibicarakan oleh tokoh-tokoh kebangsaan gitu ya. Yes. Tapi memang dikalimatkan secara khusus moderasi beragama dicetuskan oleh Kemenak di tahun-tahun lalu lah yang menjadi konsep besar gitu ya sebagai penjembatanan. Jangan sampai nantinya prinsipnya adalah kita beragama itu ya memakai metode moderat, setidaknya itu. Metode moderat itu adalah dia tidak cenderung ke kanan, dia tidak cenderung ke kiri, ya kan, hingga menghasilkan sikap ekstrim gitu ya. Dalam pandangan beragamanya tidak seperti itu. Makanya juga saya melihat porsi ini bagaimana, ya juga kalian akademisi ya, dan secara umum kita yang beragama di seluruh Indonesia ini juga harus memahami bahwa keniscayaan gitu loh. Kita tidak tunggal gitu ya. Kita harus sadar bahwa kita ini tidak tunggal di Indonesia. Berbagai macam agama, budaya gitu ya. Yang memang etnik gitu ya. Yang memang harus kita pahami bahwa itu menjadi satu titik keniscayaan. Nantinya efeknya adalah bagaimana tindakan gitu ya. Tindakan dalam menentukan konsep besar ini. Ketika misalkan tadi konsep sudah disinggung oleh Bung Dery tadi ya, Bung Dede juga sudah singgung di awal, bagaimana memposisikan orang beragama itu tidak mudah memahami ya pemahaman agamanya yang terlalu ekstrim, ya kan? Begitu juga tidak terlalu kiri, tidak terlalu kanan, tapi dia berada posisi tengah. Nah, yang saya pahami juga begini, Bung, bahwa moderasi beragama ini akan melahirkan satu sikap humanisme, satu sikap kemanusiaan. Yeah. Saya tidak mengatakan agama apapun tidak baik gitu ya. Agama lain yang saya sudah sampaikan Bung tadi akan menyampaikan sebuah kebaikan. Yes. Bagi umatnya ya, bagi penganutnya ya kan. Termasuk juga menyampaikan kebaikan antar sesama gitu ya. Kita tidak mungkin, makanya saya sampaikan di awal tadi walaupun sambil canda-candaan ya kan. Yeah. Tidak mungkin meniadakan rasa humanisme kita ketika ada konflik misalkan ya. Yes. Terjadi konflik misalkan di suatu tempat di hadapan mata kita misalkan ada kejadian-kejadian yang memilukan, kita mungkin tidak mungkin diam. Kita mungkin akan bereaksi atas nama kemanusiaan. Nah, simbol, saya mungkin bisa menyatakan simbol juga walaupun nanti implementasinya adalah tindakan dari moderasi beragama ini menjadi satu pegangan kita. Bahwa dalam beragama itu tidak harus berada di tengah-tengah dalam menghadapi sikap sosial kita. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, walaupun kita sadar Bung, kita sadar punya keyakinan masing-masing gitu ya. Kita sadar nih punya keyakinan masing-masing yang menurut kita benar. Tetapi kebenaran tadi tidak harus serta-merta menyatakan bahwa ya kan Anda itu salah gitu kan. Yang benar kami. Tidak harus serta-merta mestinya disampaikan gitu ya. Walaupun kita sadar mungkin dengan konsep beragama Anda itu sudah baik gitu ya. Begitu juga saya. Nah, moderasi beragama tidak bicara lagi di level itu, tapi bagaimana menjembatani hubungan ya antara umat beragama antara umat beragama atau di internalnya sendiri. Nah, makanya beberapa referensi yang saya baca bahwa output dari moderasi beragama ini juga melahirkan bagaimana kearifan lokal di Indonesia itu terangkat gitu. Oh, jadi outputnya ke kearifan lokal ya? Moderasi beragama konsep besarnya dan diturunkan bagaimana mengangkat kearifan lokal yang ada di Indonesia, Kalimantan Tengah misalnya. Ya. Kalimantan Tengah ini banyak simbol-simbol bahasa ya yang sifatnya menyemangati. Menyemangati bagi itu cita-cita bagi warganya. Ya kan, misalkan saya ambil contoh di Palangka ini ada disebut insen mulang. Itu simbol yang secara bahasa adalah sebenarnya sangat kuat ya, yang bermakna pantang menyerah misalkan. Apa hubungannya dengan moderasi beragama? Ya tentunya kita tidak akan sepakat dengan persoalan konflik ya, persoalan konflik agama antar etnik gitu ya. Makanya kita pantang menyerah untuk harus serius mengawal itu ya kan, sehingga Palangkaraya harus tetap aman. Ini kan ekspektasinya ke sana. Makanya tidak heran ketika di masing-masing kabupaten kota di Kalimantan Tengah atau di Indonesia secara umumnya itu banyak kata-kata gitu ya. Kalimat yang dari para pendahulu kita merunut seperti kalimat-kalimat yang memotivasi. Dan itu yang menjadi penyebatan. Itu menjadi jembatan. Misal peluang pisau ada handap hapakat. Ya kan, kemudian ada yang bermakna gotong royong gitu ya. Kalau misalkan di Kalimantan Selatan itu misalkan ada juga disebut dengan Saya Sekata yang logo slogannya Kota Baru misalkan. Itu apa maksudnya? Itu bukan sekedar simbol. Tetapi sebagai pemahaman misi, ketika ada persoalan di daerah, itu tuh gitu loh. Keywordnya itu yang harus diselesaikan.
Makanya moderasi beragama saya melihat memang itu konsep besar yang harus diturunkan ke ranah praktis yang memang harus bercampur baur dengan kearifan lokal untuk menjembatani segala persoalan. Yang termasuk persoalan tadi konflik beragama, di internal sendiri ya, agama sendiri juga ya. Atau jangan-jangan lokal Indonesia sendiri, budaya-budaya di Indonesia sendiri sudah mengimplementasikan itu secara tidak langsung, secara tidak sadar gitu ya. Betul. Secara tidak sadar ya, tanpa Ya. adanya konsep moderasi beragama pun dengan istilah-istilah isen mulang, istilah tadi handep, hapak, mufakat, itu sudah ada kan Ya. tadinya dari dulu gitu ya. Mungkin itu sudah ada dari dulu, tapi secara tidak sadar, ya secara tidak sadar ya bahasanya ya. Nah, makanya Kemenak Secara tidak sadar itu sudah dilakukan gitu ya. Makanya saya melihat Kemenak juga kembali menjadi reminder di sini bahwa outputnya adalah bagaimana keterkaitan antara konsep besar yang diusung lagi ya. Walaupun itu sudah ada konsep besar itu di bangsa ini dengan bagian-bagian yang di daerah ini, di daerah-daerah ya, entah Kalteng, entah Kalimantan, entah di Sumatera itu sudah punya kearifan lokal dengan bahasa-bahasa pemersatu. Ketika terjadi konflik sebut saja, biasanya kan banyak peran untuk menjembatani hal itu. Peran pertama adalah peran tokoh agama untuk menjembatani misalnya terjadi konflik. Kemudian peran tokoh-tokoh budaya, ya kan, yang menjembatani persoalan itu. Kita harus sadar, makanya goalnya adalah berbicara tentang isu kebangsaan, sebenarnya goal besarnya. Yes. Gitu. Makanya saya bilang di awal tadi Bung bahwa Indonesia ini sudah niscaya kemajemukan itu tidak lagi menjadi satu yang bias. Kita sadar kita berbeda keyakinan, tetapi kita sadar bahwa kita harus paham, ya kan, Anda benar menurut Anda, saya benar menurut saya, tapi dalam konteks ini kita tidak boleh saling menjelekkan. Termasuk di internalisasi agama kita, ada yang memahami secara ekstrim, gitu ya. Itu dia. Maka itu harus disadarkan pula, makanya poin penting dalam diskusi ini Bung bahwa tokoh agama, semua agama saya pikir juga harus menyampaikan khutbahnya, dakwahnya, kemudian menyampaikan pesan-pesan kepada umatnya ya, dan pola-pola kesantunan, ketoleransian yang harus diangkat, gitu loh. Kita sadar kita punya keyakinan paling benar gitu ya, tapi tidak menganggap orang lain salah. Nah, moderasi beragama juga menyinggung persoalan-persoalan seperti ini. Nah, makanya kalau misalnya Daido sudah menyinggung persoalan di bangsa ini sebenarnya sudah ada benih itu untuk pemersatu bangsa tadi dengan simbol-simbol yang ketika kita masuk kabupaten itu gitu ya, ada simbol apa gitu ya, bahasa tertentu yang itu bisa menjadi kutipan dasar ketika terjadi konflik di daerah itu. Nah, Kemenak saya melihat juga mencoba merangkum secara besar, tinggal ditafsirkan bagi kita nih sebagai kalangan akademisi untuk mencoba menyampaikan ke ranah lokal, ke daerah bahwa kearifan lokal itu juga bisa bersama-sama untuk menjembatani persoalan itu. Misal saja nih terjadi konflik misalkan di Kalimantan Tengah, gitu ya, di wilayah apa misalkan, wilayah A dengan ada simbol tertentu yang di sana kearifan lokal yang sudah disusun oleh kalimat itu menjadi simbol bahasa dari para pendahulu ya untuk menjembatani segala persoalan di daerah itu. Kemudian ada tokoh agama, saya pikir persoalan konflik akan selesai, akan clear, tidak sampai tumpah darah gitu ya. Nah memang semuanya gerak cepat gitu loh. Nah kenapa persoalan moderasi beragama, persoalan kearifan lokal, ini pluralisme gitu ya, ini harus selalu digaungkan dalam tanda kutip ya, digaungkan dalam hal apa? Supaya menjadi pengingat. Makanya ini sebenarnya juga mengingatkan kembali bahwa kekayaan khasanah lokal di Indonesia sangat luar biasa sebenarnya. Nah, jadi kita bukan untuk membenturkan bagaimana konsep besar moderasi beragama Kemenak gitu ya dengan kearifan lokal tidak, tapi itu saling membutuhkan. Sedih gue dengernya. Gitu ya. Tapi begini Bung, sebelum nanti kita diskusi lebih jauh lagi, kita harus sepakat nih bertiga juga menyampaikan kepada kawan-kawan ya bahwa kita paham kita beda gitu ya, tapi kita punya satu kesamaan. Apa? Kemanusiaan. Humanisme ini dalam konteks aspek sosial itu di atas segalanya. Kita menolong orang tabrakan tidak lihat tanya di agamanya apa dulu dong. Kalau dia sudah nyungsep, masa dia agama apa itu bos? Tapi Gitu. bisa jadi bang. Itu kayaknya elu. Bisa Istilahnya jadi. gitu ya. Tanya dulu agama apa bos? Masuk. Nah ini, Bercanda ya. jadi ini catatan pentingnya bahwa memang keringetan saya. Oh sedih dia, nangis dia. Oke. Bahwa menjadi penting semangat ini ya juga harus sampai ke aspek warga ya yang memang merasakan. Lebih-lebih pemuka agama juga harus memahami konsep ini. Maka saya bilang jangan sampai nantinya ada egosentris kita yang muncul bahwa si A menyalahkan agama ini, si B menyalahkan agama ini, itu tidak selesai. Gitu. Sampai kapan nih selalu diangkat konten-konten dakwah khutbah yang seperti ini kan?
Kita ingin output warga negara Indonesia ini bicara tentang bagaimana bangsa ini diperjuangkan bersama-sama. Gitu. Kita nikmati bersama-sama, jangan dibikin konflik hanya persoalan atas nama agama tadi, gitu loh. Makanya ini konsep besar yang diusung Kementerian Agama, saya pikir sebagai pengingat, walaupun kekayaan khasanah lokal ini juga harus diangkat, gitu loh. Memang semua peran harus berperan ya. Menurut lo berdua nih, ada nggak sih batasan radikalisme gitu? Nih, misalkan nih titik normal nih ya, lewat titik ini udah radikal, gimana sih? Menurut lo ada nggak sih batasannya gitu? Ini perlu dibuat semacam survei dulu, gitu ya. semacam penelitian. Misalnya ya, apakah boleh orang Islam misalnya atau Muslim mengucapkan selamat hari Natal kepada orang Kristen? Ya, kalaupun dia tidak, apakah dia dicap tidak modern, tidak moderat kayak gitu ya? Ya. Oke. Misalnya orang Kristen, kalaupun dia tidak menyinggung agama yang lain misalnya, tetap sibuk dengan agamanya sendiri, apakah dia salah. Moderat? Ya, dia tidak moderat lagi gitu. Keluar dari moderat, salah kayak gitu. Sebenarnya itu harus merujuk kepada diri sendiri, itu yang pertama, merujuk kepada iman masing-masing, pribadi secara pribadi, ya. Nah, moderat ini atau moderasi ini perlu dikonseptualkan kembali, ya. Pada intinya sebenarnya setiap agama itu sudah mencapai titik final, ya, moderasi beragamanya. Titik final moderasi beragama. Iya. Oke. Jadi contohnya dalam kayak gini. Dalam hal doktrin, tentu moderasi beragama memperingatkan kita kembali ya. Kalau dalam hal doktrin ya. Gua kira doktrin kandungannya ada di dalam doktrin. Karena moderasi beragama gitu. Kalau dalam doktrin, misalnya ortodoksi. Ortodok ya. Itu dari kalangan Kristen ya. Ya, kalangan Kristen ortodok misalnya ya. Mereka tetap kembali kepada yang asal, yang dasar, yang akar, yang fundamental kayak gitu. Yang zaman rasul-rasul ya. Tidak terputus kayak gitu tradisinya. Rasul itu istilahnya adalah sahabat Nabi dalam Islam. Iya, sahabat Nabi dalam Islam ya. Terus. Jadi yang perlu digarisbawahi itu adalah doktrin yang kontekstual. Nah, masalahnya cara membuat doktrin yang kontekstual dengan kemajuan zaman ini yang menjadi sulit. Kayak gitu. Yang kedua adalah setiap pemimpin agama yang memberikan pendidikan, edukasi. Misalnya khotbah itu kan cara bentuk, kalau dari dalam kekristenan itu bentuk pengajaran. Salah satunya bentuk pengajaran. Nah, jika seorang guru mengajarkan salah, tentu muridnya juga berjalan di jalan yang salah. Kayak gitu ya. Nah, jika gerejanya suruh terjun ke jurang, tentu semua jemaatnya terjun ke jurang. Ini jadi problem. Maka pemimpin itu harus menjadi contoh dan teladan bagi umatnya. Nah, jika pemimpinnya yang salah, berarti seluruh umat pun juga salah. Jika pemimpinnya terperosok ke jurang kebinasaan, maka jemaatnya semua ke jurang kebinasaan. Nah, memang saya setuju dengan Bang Adit ya tentang local wisdom. Jadi di dalam masyarakat itu ada moto-moto tertentu, setiap kabupaten ada moto-moto tertentu. Nah, saya berasal dari Gunung Mas. Ya, Kuala Kurun. Jadi gunung yang tertinggi di Kalimantan kayak gitu ya. Walaupun tidak ada gunungnya. Walaupun tidak ada gunungnya. Ya. Lucu. Walaupun ada emasnya kayak gitu ya. Jadi di sana itu ada motonya seperti ini. Habangkalan Penyang, Karuhei, Tatau. Penyang itu tahu nggak? Penyang itu kalau di Mandau itu aji-ajian gitu ya. Saktinya. Oke. Tempat apa ya? Kalau kami itu pusatnya, gitu. Pusat dari segala ilmu. Penyang, itu Penyang. Ya, itu Penyang. Oke, terus? Jadi diartikan ya, kalau Habangkalan Penyang Karuhei Tatau, artinya moto dari Gunung Mas ini, jadi mempunyai arti atau kumpulan atau himpunan cita-cita yang menyatu. Nah, jadi solidaritas ini himpunan cita-cita yang menyatu. Nah, jadi setiap agama ya punya cita-cita untuk menyatukan atau memberikan solidaritas kepada orang lain.
Ya. Yang kedua, atas dasar tekad dan semangat yang tinggi dengan didasari agama. Nah, cita-cita ini didasari oleh agama dan keimanan. Nah, keimanan. Jadi agama dan keimanan. Ya. Dalam upaya bersama untuk membangun. Nah, bertujuan mensejahterakan, membahagiakan kejayaan seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Itu motonya. Moto itu merupakan ya semangat jiwa. Kalau dalam di sini merupakan penyang. Penyang itu apa ya? Kalau orang tua kita memberikan pepatah, petuah, ya, atau memberikan teguran kepada kita, biasanya, nak, ini dijadikan penyang. Dijadikan semangat itu. Semangat dalam artian yang meresap ke darah daging. Dalam itu artinya Bang ya? Iya, penyang itu. Itu penyang. Iya, kata-kata dari orang tua. Nah, begitu juga sebenarnya kata-kata ini atau moderasi beragama ini, solidaritas bersama ini dalam setiap agama itu menjadi penyang dari setiap agama masing-masing. Mantap. Yang mendarah daging. Artinya yang mendarah dagingnya yang seperti apa? Untuk kebaikan bersama. Yes. Untuk pembangunan bersama. Untuk kemajuan bersama. Tanpa memandang suku, agama dan golongan dan ras. Jadi tapi penyang itu sendiri harusnya maksudnya gini, moderasi beragama itu menjadi penyang sebagai tanda kutip Indonesia people kan, sebagai orang Indonesia, oke, bukan sebagai orang yang beragama A atau beragama B. Iya. Artinya gini, maksud gua itu keren banget sih ya. Makanya gini, makanya saya itu suka kadang baca moto slogan di daerah gitu ya. Terlepas nanti implementasi di daerah itu apakah dia tidak berkaca kepada moto atau slogan itu persoalan berbeda. Tapi yang saya salut adalah tokoh-tokoh pendahulu bagaimana merumuskan ya di daerah itu sebagai cita-citanya melalui moto atau slogan tadi. Yang harapannya ada ke anak cucunya nanti. Gitu ya kan? Iya. Dan itu milik Indonesia. Yes. Dia tidak bicara dalam konteks parsial di daerah itu saja. Dia bicara ada nilai-nilai universal di sana. Nah, hari ini pemerintah ya itu mencoba mengadopsi itu dengan tadi kalimat moderasi beragama. Mestinya persoalan konflik beragama, persoalan konflik etnik gitu ya, suku, itu bisa dijembatani dengan konsep besar moderasi ini tadi ya, dengan tadi pendekatan khasanah kolokalan tadi. Local wisdom tadi punya kalimat-kalimat yang bisa menjembatani. Yang paling penting begini Bung, bahwa catatan penting kita harus sepakat subjek, termasuk kita bertiga. Subjeknya harus sepakat dulu bagaimana untuk menjembatani persoalan tadi. Jangan sampai nantinya ada egosentris masing-masing yang maju masih golongan ini dulu nih. Itu tidak selesai. Karena kita lepas dalam konteks kebangsaan sudah itu. Hari ini kita sadar bahwa bangsa ini juga dimerdekakan tidak hanya satu agama. Ini kebetulan banget kita ngomong ini di Hari Pahlawan. Nah, momennya pas gitu ya. Jadi semua agama, semua etnik gitu ya, berperang melawan penjajah di masa lalu. Dan semua punya peran masing-masing. Dan kalimat slogan itu penyemangat, betul. Penyang, itu menjadi motivasi sebenarnya bagi generasi mendatang. Makanya sebenarnya sederhana. Kalau memang orang memahami filosofi ini gitu ya. Terjadi konflik di daerah itu, ya kan. Tinggal eksekusi stakeholder setempat, kutip motor tersebut. Kalau kita masih konflik di sini, kita tidak selesai di kalimat ini. Kita tidak hargai pendahulu kita yang memperjuangkan di daerah sini. Misalnya seperti itu. Gitu. Memang sosok moderator ini tidak mudah, ya kan? Benar. Moderasi beragama ini sosok moderatornya model-model kayak kita. Kita mencoba memoderatori ketika terjadi, mungkin ya akan terjadi konflik misalkan. Nah sebelum terjadi konflik, kita coba sampaikan konsep besar ini bahwa kepada publik, jangan beranggapan seperti ini bahwa kita antang-antang aja, nggak ada masalah gitu ya. Makanya saya bilang tugas kita, kalangan pendidik selalu mengingatkan bahwa kita jangan sampai terlena, terlupa ada slogan-slogan ke local wisdom tadi. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Agama juga menyampaikan konsep besar moderasi beragamanya. Itu yang harus kita kawal. Sama dengan kita berbicara pluralisme ya, itu mesti diangkat terus tuh, supaya diingatkan. Saya takutnya begini Bung, kalau kita tidak memahami toleransi, tidak memahami dan tidak mengingat kalau berkawan tuh ayo kita saling menghargai gitu ya. Itu bisa lupa itu. Kalau kita lupa selesai, kita bisa olok-olokan nanti soal nama Tuhan diolok-olok gitu ya. Itu nggak selesai.
Seharusnya kita paham nih, kalau berkawan dengan Bung Dery, Bung Daido, saya tak ada batasannya. Saya tahu batasan di mana. Ini yang bisa menghubungkan kita, menghubungkan dalam konteks aspek sosial tadi, hingga kita bisa bersahabat sampai tua gitu, misalnya gitu kan. Karena kita memahami konsep tadi, konsep kearifan lokal, konsep besar pemerintah yang melalui moderasi beragama yang diusung oleh Kementerian Agama. Kemudian kita selaku pendidik yang mencoba mengedukasi masyarakat melalui konsep ini, bahwa kita sadar itu berbeda, ya kan? Tapi berbeda bukan menjadi penghalang kita untuk bersama. Itu poin pentingnya gitu loh. Nah, semangat ini yang mesti kita sampaikan, Bu. Mesti kita sampaikan kepada penonton gitu. Kalau ada yang nonton, kalau ada yang nonton, nonton gitu. Dong, ya kan? Jangan nggak nonton, skip. Bahwa itu poin pentingnya. Nah, makanya saya bicara tadi pada saat kita briefing di awal, kawan-kawan, bahwa goalnya soal kemanusiaan, gitu. Humanisme itu soal goal akhir ketika kita bicara moderasi beragama, gitu. Kita bicara toleransi itu bisa diuji ketika berbeda agama. Dalam satu hubungan agama, ya kita mungkin bisa saja tidak ngomong toleransi, misalnya gitu ya. Ya kan, ya yang penting lakukanlah sesukamu gitu kan. Tapi kita akan diuji ketika berbeda agama. Ya. Kawan-kawan mungkin di agama lain, ya kan, relakan misalkan kami misa gitu ya, datang ke acara Natal misalkan tidak harus misalkan yang makan makanan yang memang disajikan dalam hal dalam konteks kami misalkan tidak dilarang misalkan gitu ya. Pemahaman itu muncul juga dari pihak rekanan supaya dia tidak bisa kita sajikan ini. Itu akhirnya menimbulkan sebuah tindakan sikap. Kalau Adit datang ke rumah gua, kata Bung Daido misalnya, cukup kasih mie Indomie aja misalkan, gitu ya, misa gitu, iklan lagi bos kesebut. Gitu. Rasa apa rendang? Misa gitu ya. Nah, jadi pola itu akan tergerak dalam sebuah tindakan bahwa sudah memandang siapa sih kawan kita yang datang misal. Nah itu bentuk moderasi beragama. Dan bentuk output ya, tindakan. Begitu juga misalkan kawan-kawan yang kaum muslim atau agama lain gitu ya. Pola ini harus menjadi sebuah action gitu. Jadi ada sebuah tindakan yang tidak sebatas konsep berpikir. Iya, metodologi berpikir itu benar dalam menentukan sikap. Gitu ya. Itu poinnya. Jadi kita makna toleransi akan goalnya akan ke sana, kemudian akan ya tentunya akan berakhir indah gitu. Perbedaan itu tidak, keindahan tuh bukannya sama gitu ya. Sama wajah tuh nggak indah semua, kan harus berbeda wajah. Kita mengenal satu yang lain itu kalau sama indah, wajah gitu. Ya agak repot sih ya. Agak ngeri juga gitu. Lu bayangin aja kita semua sama wajah anjir. Jadi sulit membedakannya ya. Bukan sulit bedainnya. Harus namanya gua kayak ngaca kira kok. Gitu ya. Saya lanjutkan ini yang penyang tadi, penyang karuhei tatau. Jadi penyang itu ya, Bang, semangat itu makanan. Juga menjadi sebenarnya karuhei tatau itu ya diterjemahkan harta berharga. Kayak gitu. Harta yang tidak ternilai harganya. Jadi ya gitu, penyang itu. Dia sejenis kain sih kalau di Mandau ya, atau sejenis babasal kayak kalau ditempatkan di badan kayak gitu. Tapi itu menjadi harta yang berharga kalau penyang itu. Jadi apa yang berharga di dalam kehidupan adalah sesama kita kayak gitu ya. Itu yang penting juga dalam kehidupan kita. Nah, toleransi beragama ini saya alami. Jadi gini, saudara ayah saya juga Muslim. Jadi kakak ayah saya kan bungsu nih. Jadi kakaknya itu Muslim. Ya, paman. Saya juga adik kandung saya. Nah, adik nomor 2 ini. Jadi dia Muslim. Salah satu cara toleransinya bagaimana? Kalau kami mengadakan misalnya syukuran nih. Ya, ibadah syukur kayak gitu ya. Atau ibadah keluarga. Caranya bagaimana? Kami tanya dulu ya adik saya. Bagaimana cara motong ayam supaya mereka bisa makan. Nah, jadi yang masak-masak ini siapa? Orang-orang Muslim. Ya, nanti kami bisa undang mereka, nggak usah hadir di kebaktian, hadir di waktu makan saja, ya. Jadi itu di Kolak Kurun, di Gunung Mas, konsep-konsepnya seperti itu. Jadi kalau kami mau mengundang atau orang lain mau mengundang saudara-saudaranya Muslim, jadi saudara-saudara yang Muslim ini yang masak, supaya nanti makanan ini sesuai dengan standar daripada SNI dari Muslim kayak gitu, bisa dimakan, bisa bersama-sama, kayak gitu.
dalam keseharian kami. Jadi lu Iya. sendiri dalam hidup lu Prakteknya udah. prakteknya udah gitu ya. Prakteknya sudah. Sampai sekarang ada manyem. Adem ayem. Iya. Ya. Gak pernah nggak hadir kalau ada acara. Gak pernah. Jadi adik saya misalnya ya lebih perhatian kepada orang tua saya. Apalagi kalau misalnya adik ipar saya ya sudah orang tuanya sudah nggak ada ya, laki-laki, pihak dari laki-laki, mertua laki-laki. Jadi dia fokus kepada orang tua kami. Jadi sepertinya agama tidak memisahkan hubungan kekeluargaan di orang Dayak ya. Tidak memberikan pemisahan jarak antara hubungan dalam hal solidaritas atau dalam hal kebersamaan. Jadi Sampai nangis udah. Ya. Ini mana? ini kesel. Abangnya sampai kesel lo gak bisa makan minyak bang. Bukan. Keselek apa nih? Paprika. Paprika ini yang kering nih. Lengket di tenggorokan. Lo minum dulu bang. Aduh. Kacau. Gak usah lo paksa. Aduh. Oke deh. Tapi itu Bung Dedo, Bung Dery itu contoh implementasi. Makanya kalau kita ngomongin juga kita tidak hanya bicara diskursus ya. Itu oke. Teori besar seperti itu. Lalu aplikasi bagaimana? Ini contoh kecil yang diceritakan Bung Dery yang memang harus kita aplikasikan. Benar. Makanya saya bilang tadi toleransi itu akan teruji ketika kita berbeda. Gitu. Mau tidak kita, dan tadi kutip ya, mengalah, menghargai proses itu. Dan itu dilakukan, bukan toleransi gitu ya, ngomong aja tapi tidak melakukan. Karena kan semua itu outputnya ditindakan, in action. Nah ini menjadi catatan penting yang dahsyat sekali gitu loh. Keren. Bahwa sudah menjadi implementasi, Bung Dery dan family sudah melakukan hal demikian kalau kita bicara moderasi beragama. Gitu. Tapi artinya yang tadi bilang Bang Dery ya, kalau ternyata agama itu tidak jadi pembatas silaturahmi, gitu kan? Harusnya bisa jadi, harusnya agama itu bisa jadi jembatan silaturahmi. Artinya yang berbeda pun karena dia adalah orang yang beragama, walaupun berbeda, tetap dalam agama itu mengajarkan kebaikan. Nah, kebaikan itu adalah jadi jembatan silaturahmi gitu ya. Jembatan silaturahmi. Gue nggak mungkin punya filter untuk melakukan kebaikan kepada orang lain gitu ya. Harusnya kan seperti itu idealnya karena sepanjang gua belajar agama tentang agama gua sendiri nggak ada batasan gitu ya, nggak ada batasan kepada siapa kita harus berbuat baik. Jadi ya mungkin itu ya tadi ya yang mau diomongin Bang Dery tadi gitu tentang silaturahmi itu terjalin tanpa artinya walaupun di dalam perbedaan agama tadi. Gitu. Dan ketika misalkan ada kelompok radikal yang memang menganggap dia paling benar ya, kemudian menyakiti pihak lain gitu, entah di internalisasinya termasuk juga menyakiti pihak-pihak eksternal gitu ya. Memang ini ada sebuah kesalahan. Makanya di satu sisi kita bicara tentang khasanah lokal tadi, tetapi juga di satu sisi pesan moderasi beragama ini jangan yang disampaikan Bung Dery tadi tidak kanan tidak kiri. Memang kita akui ada faktanya ya, ada sebagian golongan tertentu yang memahami teks-teks agama sesuai keyakinannya ya, yang lebih ekstrim gitu. Yang menurutnya kalau itu yang bahasanya ya, yang itu mungkin hanya kategori sunnah kalau hukumnya gitu ya, dia bikin wajib gitu. Misalnya gitu ya, dan itu menjadi penyimpangan pemahaman. Bisa jadi kategori itu sesat gitu ya. Bisa jadi yang disebut oleh Bung Dery tadi. Yang gue bilang indikatornya apa sih? Indikatornya bisa jadi ke sana. Karena memang memahami teks agama tadi emosional, bukan logis. Oh. Nah makanya bagaimana posisi kita beragama itu ada saatnya kita rasional, ada saatnya kita harus emosional. Kalangan radikalis itu sudah bukan rasional lagi. Sudah kalangan yang sudah masuk di level emosional. Ketika membaca teks Al-Quran atau teks kitab gitu suci, ya. Dia mungkin menafsirkannya dengan pola-pola yang emosional, tidak logis. Jika emosional itu amarah, ya kan, kemudian apalagi mungkin cacian itu akan muncul gitu ya. Tapi kalau misalnya orang masih logis, masih ada punya nurani dalam mencoba menafsirkan ya teks-teks agama, entah itu Al-Quran, ya kan, kitab gitu, Alkitab ya. Jika dia masih memiliki pemahaman logis, dia pendekatannya sudah tidak outputnya kepada kekerasan gitu loh. Memang itu faktanya yang hari ini yang lagi dikontra oleh pemerintah ya, termasuk Kementerian Agama. Ada kelompok-kelompok yang demikian yang cukup
riskan ya, yang cukup berbahaya yang saya pikir, dan kita termasuk yang melawan secara edukasi ini, bahwa ketika harus beragama, tolong dong ya kan, belajar itu ada gurunya gitu kan, ada kitabnya, ada tafsirnya gitu ya, ada kitab-kitab referensi tambahan, ada pendapat-pendapat tokoh agama di dalam itu yang tidak lagi, yang jangan mono gitu, yang jangan tunggal, yang dianggap itu adalah satu tafsiran yang absolut gitu, bahwa yang paling benar. Gitu. Yes. Nah ini yang menjadi persoalan yang memang akhirnya muncullah moderasi beragama. Itulah tadi indikator Ya. radikal tadi. Ya. Kalau dia sampai kepada keabsolutan tafsir tadi ya. Artinya tafsir itu sendiri kan namanya tafsir ya kan. Nah tafsir itu kan perspektif ya, pendapat gitu atau kacamata atau pandangan orang terhadap sesuatu gitu tentang kitab suci kah, tentang apapun. Nah, jadi kalau dia sampai pada titik kemutlakan itu bisa potensinya radikal. Gitu ya, Pak? Bang ya. Jadi begini, memang radikalisme ini kan ada upaya dominasi emosional dari penganut ya. Golongan itu yang sangat emosional. Ya mungkin maksud hatinya ya, dia beranggapan ada ketidakadilan di muka bumi ini gitu kan anggapannya. Pasti latar belakangnya model-model kayak gitu. Ada ketidaksinkronan antara pemerintah misalnya dengan warganya gitu kan. Hingga kita perlu melakukan terobosan-terobosan yang sifatnya manuver yang sifat absolut tadi. Bahkan ada yang jalan pintas gitu kan. Sesama internalnya saja bisa saling menyakiti, apalagi eksternal dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Karena dia mau instan gitu loh. Dan ini menjadi persoalan ketika memang ada penafsir-penafsir yang di kelompok ini. Makanya moderasi beragama itu upaya melawan dengan hal demikian. Dan tentunya harus bekerja sama dengan kekhasan lokalan tadi. Tokoh lokal setempat, agama setempat, tokoh budaya setempat. Untuk mengawal persoalan ini. Persoalan bagaimana kita menjembatani keniscayaan yang plural ini. Kalau tidak makanya saya bilang selesai. Kalau kita di level daerah saja kita tidak menyadari moto kita punya kekuatan sangat besar. Dan itu tidak diimplementasikan, kita akan mudah diadu domba. Akan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang golongan-golongan yang kecil tadi. Yang berpaham-paham radikal tadi. Gitu loh, yang merasa paling benar gitu ya. Nah ini menjadi yang perlu kita edukasi masyarakat bahwa kalau kita beragama ya kan harus berada di posisi tengah. Tidak emosional ya kan. Ya, tidak emosional tadi maksudnya tidak ekstrim gila-gilaan gitu ya. Tetapi juga kita tidak juga dalam tanda kutip harus liberal gitu ya. Tapi berada dalam konteks beragama konteks keindonesiaan gitu. Itu menjadi poin pentingnya. Kalau kita beragama di konteks Indonesia kita paham. Saya beragama Islam, saya berada di Kalimantan Tengah, saya harus memahami budaya setempat seperti apa. Hingga tidak serta-merta menolak atau menyalahkan misalkan. Begitu juga kawan-kawan di Kristen, Hindu, Buddha gitu kan. Jika pemahaman ini sama, makanya tidak heran bahwa Indonesia ini indah dengan keberbedaannya tadi. Kita ketemu di ujung Papua, ketemu di Aceh misalkan. On the name of Indonesia, ya kan? Kita enak ketemu, walaupun kita beda agama. Karena kita paham bahwa kita memang beda dalam konteks keyakinan. Tapi kita paham kita sama dalam konteks kebangsaan. Kita sama sama rasa melawan ya penjajah di masa lalu untuk supaya kita enak cari makan di tanah air ini, gitu kan bahasanya. Iya. Dan ini yang semangat ini yang perlu ditampilkan. Dengan semangat kelokalan, semangat kebangsaan yang hari ini dibawa oleh pemerintah gitu kan. Jadi nasionalisme itu terangkat. Dijunjung tinggi ya di atas segalanya. Maksudnya di atas segalanya walaupun itu menyangkut tentang keyakinan dan keimanan kita gitu ya. Dalam sebagai warga negara Indonesia harusnya kacamata kita itu adalah nasionalisme, bukan kacamata agama gitu ya. Kira-kira begitu ya? Benar nggak Bang? Iya. orang, Sebenarnya nasionalisme sudah tergambar di agama ya, atau sudah final di agama di Pancasila yang sila pertama ya kan? Benar. Nah kayak gitu. Yes. Benar. Tapi dalam konteks kita berperilaku, ya kita tidak mungkin memiliki egois kita bahwa saya harus membela orang Muslim saja. Saya lupakan kawan-kawan non Muslim. Tidak bisa seperti itu. Saya orang Kristen, saya akan lupakan orang Muslim. Tidak bisa seperti itu, Bos. Kita dalam berdagang saja masih perlu kawan-kawan yang lintas agama ini kan. Masa kita cuma jualin cuma satu agama saja gitu kan? Nggak mungkin. Ya. Efeknya itu kan seperti itu. Efek ekonomi gitu kan. Efek ekonomi itu kan makanya Bung Daido punya bisnis apa, Bu? Emping jagung Mr. D. Lihat Instagramnya. Dan
Dan ini nggak mungkin hanya menjual hanya di kelompok Bung saja, Yes, gitu kan? yes. Jual semua, dan itu akan menikmati hasilnya. Bener Nah, ini sih. output yang efek yang tidak terasa. Tapi Masa gue jual sama orang Kristen aja. Sama orang Batak aja. Gila. Ada yang mau lo tambahin bang? Kira-kira waktu kita masih banyak sampai besok. Oke. Kalau saya sih apa ya? Kalau kekristenan yang agak fanatik biasanya ada, ya. Yes. Atau yang fundamental, terlalu fundamental itu biasanya ada. Kenapa? Karena mereka menerjemahkan atau menafsirkan Alkitab itu metode ya. Tafsir itu sebagai metode sebenarnya, sebagai ilmu. Karena orang fundamental biasanya tidak suka dengan ilmu, maka dia tidak menggunakan metode. Ya kalau dalam filsafat tuh orang-orang kayak gitu fideisme ya. Ya. Fideisme ya, tidak menggunakan logika untuk Tuhan yang namanya Tuhan. Jadi dia menafsirkan secara literal. Yes. Literal itu iya, tekstual, secara alkitabiah kalau di kekristenan. Iya, dia ibaratnya membaca sosiokultural. iya. Nah, Kita teks itu turun seperti apa? Iya. Firman itu turun seperti apa? Gitu. Jadi misalnya ya di perjanjian lama misalnya, bumi itu berbentuk setengah, ya kan? Berbentuk setengah, Allah membuka tingkap air. Jadi kayak gini nih, setengah. Nah, jadi kalau hujan tuh turun tuh dibuka, hidung itu ya. Mau nggak kita percaya bumi itu dalam bentuk setengah? Enggak kan? Tapi kita harus pahami itu dalam bentuk kontekstual pemikiran orang pada saat itu. Misalnya Paulus mengatakan ujung bumi itu dekat dengan Italia, Roma. Itu ujung bumi kata Paulus. Iya, konteks pemikiran mereka pada saat itu. Iya kan? Kalau dibawa ke konteks yang sekarang, bumi tak berujung. Tak berujung. Ya. Yang ujungnya paling utara selatan, Yes. ya, barat. tetap Gitu. nggak berujung bang. Tetap tak berujung ya. Tetap tak ketemu ujung-ujungnya. Iya, tetap Ah, ya. ketemu ujungnya. Bertemunya di mana? Titik tengah. Titik tengah. Iya, moderasi. Yes, Iya kan? sedap. Jadi kalau Keren kita juga lihat mata maksudnya ya. moderasi. Moderasi. Kalau kita lihat mata angin kan, Ya. kita harus berada di posisi tengah. Benar. Ya. Benar. Maka kita harus paham kalau kita berada di titik tengah, maka kita paham itu barat, di sana selatan, itu utara. Ya. Kalau kita di bagian hanya pada satu titik saja, bukan berada pada titik tengah, kita akan sulit memahami Kalau kita arah kita. Ya. berpacu acuan kita titik puspa gimana bang? Biar nggak terlalu lebih baik titik sendora ya. titik sendora. Baik, apalagi yang kita mau bahas ini? Gue rasa sih diskusi kita nih cukup sampai sini dulu kayaknya. Karena kalau ngomongin moderasi beragama, apalagi bicara tentang konsepsinya itu apa. Tadi kita sebenarnya udah dapet ya, kita udah temu. Cuman untuk menyimpulkan sebenarnya penonton tuh butuh digiring pelan-pelan gitu ya. Nanti kita mungkin next video kita bakal ngobrolin moderasi beragama lagi jilid 2 gitu. Tapi konsepnya tentang yang lebih spesifik gitu. Bagaimana mengimplementasikannya dalam konteks lokal daerah tertentu gitu ya. Jadi kita akan ngebahas kearifan lokal daerah tertentu, filosofinya apa, baru kita kaitkan dengan konsep moderasi beragama ini sendiri. Bagaimana nanti diimplementasikan dalam daerah itu. Kayaknya kita akan bahas tentang Kalteng ya dulu ya, Kalimantan Tengah dulu ya gitu. Oke, jadi untuk yang nonton bisa buat kesimpulannya di kolom komentar ya. Nanti dinilai sama dosen-dosennya ya. Karena kita sudah tidak tahan lagi berpanas-panasan di sini ya sebenarnya. Kayaknya kita sudahi aja diskusi kita. Terima kasih Bang Dery dan Bang Adit ya. Jadi semoga obrolan kita ini bermakna ya. Kalau lo nonton video ini komen lah. Jadi kita semua bisa melihat apa yang mereka dapat dari video ini ya. Kita sebenarnya bukan mau lucu-lucuan aja, cuman emang gue orangnya lucu aja gitu ya. Oke, sampai ketemu di next video. Bye bye.